Halo semuanya, kali ini saya akan merakit lagi sebuah PC gaming dengan budget yang masih bisa dibilang low budget lah ya. Ini ada di range 5 jutaan dan kali ini saya build-nya agak lain ya, agak beda dengan PC rakitan saya yang sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya saya dikasih budget 5 juta, saya akan build menggunakan antara prosesor Ryzen seri 3000, Ryzen 3 atau Ryzen 5 atau Intel Core i3 generasi 10 atau bahkan 12 tergantung nanti VGA-nya yang akan dipakai apa. Nah, kali ini saya memakai sebuah Intel Xeon. Kenapa? Karena ya penasaran aja sih, saya pengen coba apakah Intel Xeon E5 V4 ini bisa menyandingi VGA-VGA yang tergolong mid-end ya, seperti yang akan saya pakai ini. Nah, langsung aja kita perkenalan singkat satu persatu dengan parts yang akan saya pakai, dan sebagian besar parts ini sudah pernah saya review. Jadi, misal nih seperti Mobonya, kalian kalau kurang jelas bisa lihat atau tonton videonya dulu ya, karena di sini saya akan menyebutkan sekilas saja, tidak akan mereview satu persatu parts yang ada di depan saya. Motherboardnya ini adalah motherboard OEM tanpa brand. Jadi ini motherboard OEM China dengan chipset X99 yang bisa dipasangkan prosesor Core i Extreme atau Intel Xeon E5 V3 atau V4. Nah, untuk prosesornya sendiri saya di sini memakai Intel Xeon dong, tentu saja E5 dengan seri 2680 V4. Jadi pastikan kalau kalian mau build yang dengan chipset X99, kalian carinya Intel Xeon yang belakangnya ada V3 atau V4. Kalau yang V2 dan tanpa V itu E5-nya harus pakai yang chipset X79 yang lebih lama lagi daripada yang ini. Nah, untuk pendinginan atau cooler prosesor ini saya memakai sebuah CPU cooler yang sebenarnya nggak support soket Intel LGA 2011 atau 1366 yang saya pakai motherboard ini ya. Ini adalah Armageddon Blizzard yang warna white yang waktu itu sudah pernah saya review juga. Jadi saya harus menambahkan atau membeli lagi sebuah bracket sih. Untungnya dia pakai model pengait seperti ini yang universal untuk Mobo AMD, jadi saya bisa beli bracketnya saja. Kalian bisa cari bracket untuk Intel soket 1366 atau 2011 dengan harga ya paling 25 ribuan. Dapat satu set guys sama bautnya. Untuk thermal paste-nya ya ini saya pakai dari bawaan CPU cooler, karena memang CPU cooler ini dapat sebuah thermal paste. Lanjut, di depan saya ini sekarang ada 4 keping RAM. Ya, kenapa saya pakai 4 keping? Karena memang motherboard ini support quad channel. Totalnya 32 GB guys. Jadi 8 GB kali 4. Dan ini emang bener-bener set ini ya, kit yang 32 GB ya. 4 kali 8 GB, kalian bisa lihat di spesifikasinya di sini kecil. Nanti akan saya zoom di kamera. Dan untuk storage saya di sini memakai sebuah SSD NVMe yang kecil saja kapasitasnya, cuman 256 kapasitas standar untuk OS Windows 10 atau 11 saat ini. Udah cukup lah buat aplikasi-aplikasi basic. Jadi untuk storage nanti untuk file-file data saya pakainya harddisk SATA, masih tetap pakai harddisk 3,5 inci ini guys, merek Seagate 1 tera. Oh ya, ini ada satu lagi kabel kecil yang biasanya include di motherboard, tapi sayang sekali dipakai penjualan motherboard saya ini, walaupun beli baru nggak dapat kabel SATA ini guys, jadi saya harus beli terpisah. Tapi toh ini juga murah kok. Untungnya sih dia dapat IO Shield ya, ini jelas ini harus ada, karena kalau nggak ntar bagian belakang PC kalian bakalan kelihatan bolong, jelek. Untuk menyuplai daya semua parts ini saya memakai lagi-lagi yang baru saja saya review. Power supply-nya adalah Paradox Gaming Neptune Series 500 watt. Anyway, power supply yang satu ini modular. Jadi untuk pengkabelan nanti saya yakin bisa jauh lebih rapi daripada pakai power supply yang non modular. Dan yang terakhir nih, parts yang paling penting buat gaming ada di tengah. Ini adalah sebuah GeForce GTX 1660 Ti dari brand PNY. Ini sih nggak ada istimewa-istimewanya ya. Saya yakin ini juga pasti dulunya pernah dipakai mining, karena memang saya beli di toko yang penjualannya banyak. Dia punya unit seperti ini banyak. Ya ini salah satu unitnya. Saya nggak tahu ini bisa dibilang gambling atau enggak, tapi saya memang beberapa kali sudah pernah beli VGA-VGA bekas mining dan
nggak tahu kebetulan atau memang saya yang hoki ya, sama sekali nggak ada yang rusak. Paling cuman kondisinya yang kita gambling agak mengenaskan, kadang ada karatan atau ada kerak. Tapi untuk yang PNJ1 ini cukup nice lah, bagus. Nah, untuk casing atau rumah semua parts-parts ini ada di sebelah kiri saya. Ini saya juga memakai dari brand Armageddon. Jadi ini memang match ya, CPU coolernya Armageddon warna putih, casingnya juga Armageddon Triton 3 warna putih yang sudah include 3 fan ARBG di depan. Tapi saya rasa fan ARBG-nya nggak akan bisa berfungsi maksimal ya, karena memang motherboard ini belum ada atau belum support ARGB sync. Nggak masalah lah. Oh ya, tapi FYI ini bawaan fan-nya ada 3 di depan. Mungkin nanti akan saya copot satu, saya pindah ke belakang supaya saya nggak perlu menambah fan lagi dan punya airflow yang lebih bagus. Config fan-nya mungkin intake 2 dan exhaust 1 terpaksa. Agak sedikit pincang, tapi nggak apa. Kalau kalian mau sih tinggal nambahin lagi fan. Tapi memang ya saya pakai apa adanya lah. Dapat 3 fan include di dalam, ya kita pakai aja secara maksimal. Oke, jadi mungkin gitu aja. Langsung kita sekarang mulai merakit dari motherboardnya dulu guys. Pertama-tama kita akan pasang prosesor di motherboard ini, dan penguncian untuk soket 2011 ini ada 2 ya. Kalian buka dulu kiri, kemudian yang bagian kanannya ini. Baru kalian bisa buka besi penguncinya dan plastik cover. Soket prosesor kita copot, kemudian kita ambil prosesornya guys. Ini prosesornya ukurannya agak besar, jadi mungkin agak sedikit boros thermal paste. Posisinya pastikan pas dengan cekungan yang ada di prosesor ya, antara soket dengan prosesor. Jangan sampai kebalik dan harus pas. Ini harus pelan-pelan, karena kalau nggak pas dan kalian paksa nanti bakalan merusak pin yang ada di bawahnya. Selesai, udah terpasang, pastikan pas, baru kita tutup yang sebelah sini, dikunci, dan terakhir dikunci lagi yang sebelah sini, double kunciannya. Nah, setelah itu kita langsung aja pasang cooler prosesor dulu ya. Nah, di sini saya memakai bracket, bukan bawaan cooler prosesornya ini sendiri. Jadi ini saya beli terpisah dan simple aja sih sebenarnya, karena memang soket 2011 ini dia pakai model mounting baut. Jadi nggak pakai clip. Ini kalian tinggal masukin seperti ini. Oh, tunggu, sorry guys. Pastiin cekungan buat nyantolin CPU coolernya ini posisinya pas ya. Posisinya kalau nggak salah harus seperti ini. Cantolannya ada di atas dan bawah, karena nanti posisi CPU coolernya bakalan begini. Nah, begini. Kita tinggal masukin, pasin dengan lubang. Baru kita baut. Ini baut juga bawaan dari bracket yang saya beli terpisah ini. Satu set guys. Sip, udah selesai, dan kita apply thermal paste dulu ya. Kalau thermal paste yang nggak ada mereknya ini bawaan dari CPU cooler saya guys. Lah ini udah disobek, tapi kok sobekannya, oh udah ternyata. Kirain sobekannya nggak nyampe dalam. Kita kasih 1 titik begini aja di tengah. Ini kayaknya udah cukup kebanyakan, karena saya juga nggak punya spatulanya di sini. Jadi kita kasih 1 titik saja biar nanti menyebar sendiri. Untuk pemasangan CPU cooler ini saya udah pernah review, jadi kalian kalau masih kurang paham tinggal nonton videonya saja. Oke, CPU cooler sudah terpasang, jadi kalian harus double check, pastiin kedua cantolannya udah menyangkut sempurna di kedua sisi bracket plastik bawaan, sorry bukan bawaan, yang beli terpisah. Dan ini untuk CPU fan ada di sebelah sini. Jadi ya nanti aja belakangan kita colokin kabelnya. Sekarang kita pasang RAM terlebih dahulu. RAM-nya ada 4 keping, 2 di kiri dan 2 di kanan. Simple ya, sama seperti motherboard pada umumnya, tinggal dibuka kuncinya di bagian atas dan bawah, dan kita masukkan RAM dengan cara didorong atau ditekan di ujung kiri kanannya. Pemasangan RAM selesai.
Wah, keren banget ya kalau RAM-nya ada di sebelah kiri dan kanan prosesor begini, simetris. Memang kelihatan gagah banget ini motherboard, apalagi ukurannya ATX seperti ini, besar. Next, pemasangan yang mudah lagi guys. Ini adalah sebuah SSD NVMe dan tentu saja karena ini slotnya cuma satu, ya tinggal kita pasang aja di sini. Satu-satunya slot untuk SSD M.2. Oke, selesai. Mungkin seperti ini aja ya untuk pemasangan part yang harus dipasang ke motherboard. Sekarang tinggal kita beralih ke casingnya guys. Yuk. Nah, kita pasang power supply dulu ke casing ini guys. Dan oh sebentar, ini ada set baut untuk merakit, ada di sini. Jadi memang ini harus dibuka dulu ya. Kita ambil dulu baut-bautnya. Ini termasuk untuk memasang power supply ini nanti. Karena entah kenapa paket pembelian power supply ini nggak include baut. Biasanya kalau kita beli power supply baru itu ada include baut untuk power supply ini sendiri. Tapi yang ini nggak ada. Dan sepertinya sih sebelum dimasukin kita mending colokin dulu kabel-kabel yang dibutuhkan. Ini kita buka dulu. Dan 24 pin ini pasti kita pakai ya. Kemudian ada molek dan SATA combo, ini pasti kita pakai. Dan ini apa nih, 4+4 CPU EPS pasti kepakai. Dan terakhir tentu saja untuk VGA cardnya nih, PCIe Power 6 pin plus 2. Oke, kabel-kabel yang dibutuhkan sudah terpasang semua. Jadi tinggal kita masukkan sekarang power supply-nya ke dalam casing. Power supply sudah terpasang sempurna, sudah dibaut kenceng, dan mumpung masih satu area ya. Ini ada slot untuk hard disk, jadi kita pasang sekalian hard disknya. Ini nyopot drive B-nya dari bagian bawah seperti ini guys. Tinggal kita buka dua baut yang ada di bawah ini. Baru nanti kita copot drive B-nya dan kita pasang hard disk di drive B-nya. Geser ke atas. Nyangkut kabel power supply. Jadi ini bagian bawah casing ini memang agak terlalu sempit ya. Jarak antara power supply dengan drive B sangat pendek. Harddisk sudah terpasang guys, dan sekalian aja ya mungkin kita colokin kabel power SATA untuk harddisk. Tadi kemana nih kabel power SATA-nya? Nah, ini dia, agak sedikit belibet. Kita colokkan ke harddisk untuk kabel power SATA. Kemudian juga untuk kabel SATA-nya sekalian ya. Nih kabel SATA yang saya beli terpisah. Kita colokkan ke harddisk, kemudian langsung kita coba keluarin dari lubang yang ada dulu ini. Nanti belakangan baru kita sesuaikan dengan motherboardnya. Kemudian untuk kabel-kabel yang lain juga sama guys, kita harus keluarkan ke bagian depan motherboard lewat lubang-lubang yang sudah tersedia ini. Ada lubang jalur kabel. Ini untuk 24 pin, dan untuk 8 pinnya ada di atas sebelah sini dia. Beda dengan motherboard yang lain, biasanya 8 pin EPS lewat atas sini. Tapi kalau untuk motherboard saya ini ya ada di sebelah sini, di sisi depan. Di atasnya 24 pin. Ini untuk VGA card, jadi kita masukkan lewat bawah sini juga, sama. Untuk fan bawaan casing ini dia pakai power molex. Kalau misal nggak ada ARGB sync-nya juga tetap bisa nyala. Tapi kalau motherboard kalian support ARGB sync, kita bisa colokan ini ke motherboard supaya bisa sinkron ARGB-nya. Colok dulu dan oh, sebentar guys, saya kan tadi pernah bilang ya,
mau ngubah set fan. Jadi mending kita pindah sekalian posisi fan-nya ini satu ke belakang sebagai exhaust. Akhirnya terlepas. Buset dah, ini fan casing ini memang susah banget. Kabelnya semerawut dan banyak banget guys. Ini saya bakal banyak waktu habis cuma buat ngurusin satu fan, yang bahkan satu fan aja kabelnya keluarnya ada 4 ini. Oke lah, sementara begini dulu. Saya nggak tahu apakah ini nanti benar bisa nyala atau enggak. Yang penting kabelnya udah kecolok dulu dan kita pindah ke bagian depan. Ini ada serangkaian kabel untuk front panel yang harus dipasang di motherboard. Jadi kita buka dulu juga guys. Jadi ini adalah kabel-kabel yang kita harus colok ke motherboard supaya bagian front panel casing ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian kabel dari front panel yang sudah ke arah belakang ini kita balikin lagi keluar lewat lubang-lubang jalur kabel manajemen ini. Misalnya seperti ini ada front USB dan audio. Audio ini biasanya di bagian belakang guys. Bagian belakang sini nih. Kita masukkan lewat sini. Terus ini USB front, USB 2 ya ini ya. Kita juga masukkan dari bawah, biasanya ada di bawah. Kemudian untuk front panel, sebentar saya cek dulu motherboard ini posisinya ada di sudut bawah kanan. Jadi kita masukkan lewat sudut bawah kanan juga. Oke, pusing saya ngelihat kabel yang semerawut seperti itu. Jadi mending kita balik aja langsung. Dan untuk memasang motherboard, sepertinya ini saya harus di posisi tidur ya. Kita ubah posisi dulu. Oh iya, sebelumnya kita pasang backplate atau IO shield motherboard ini guys. Kita pasang di bagian belakang motherboard. Di bagian belakang casing. Terus tinggal kita masukkan motherboard yang segede ini guys di sini. Sebentar, pastikan jangan ada kabel yang kecepit di bagian bawah motherboard ya, kecuali kabel yang memang posisinya ini ada di bagian belakang casing. Oke, untuk bagian IO shield masuk, dan untuk lubang baut kita cek dulu sebentar. Oke, saya rasa untuk spacer dan lubang baut ini semua udah pas, tinggal kita baut aja. Ada 6. Motherboard sudah selesai dibaut semua, lengkap. Sekarang kita colokkan kabel-kabel yang nongol dari belakang guys, seperti misalnya ini dulu dah, CPU EPS paling gampang nih, di atas ini posisinya ya. Jadi dia tinggal colokin sesuai dengan kenop kunciannya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada 24 pin motherboard ATX, dan juga untuk ini sepertinya saya salah memasukkan posisinya karena dia ternyata USB 3 front ada di bagian bawah. Jadi mending kita pindah aja dulu guys, keluarin dulu. Kemudian ini juga ada front USB 2 ya, front USB 2 kita colok di sebelahnya front USB 3. Dan terakhir HD audio ini di bagian belakang, posisinya jangan sampai kebalik guys. Kalau kebalik nggak bisa nyolok sih, cuman kalau dipaksa
pin yang ada di motherboard bisa patah atau bengkok. Ini juga ada kabel SATA, kita langsung colokin aja kabel SATA-nya ke bagian yang paling bawah aja sepertinya. Tapi kayaknya salah juga nih, kabel SATA posisinya keluarnya nggak boleh di sini, harusnya dari samping. Oke, dan terakhir adalah bagian yang paling harus detail ini guys, harus sabar, yakni adalah bagian tombol-tombol yang di front panel. Power LED, reset power switch, dan reset, dan hard disk HDD LED. Power LED ini biasanya selalu ada di sebelah kiri, dengan plusnya juga yang paling ujung kita colokin di sini, dan di bawahnya power LED itu adalah hard disk LED, HDD LED. Ini plusnya juga yang paling ujung kiri. Kalau yang LED ini tidak boleh terbalik karena nggak bisa nyala nanti LED-nya. Dan untuk power switch di bagian atas ini boleh terbalik, di bawahnya reset switch. Udah sesimpel itu aja. Sebenarnya cuma ada 4. Oke, kita berdirikan dulu dan kita pasang VGA. Ini sepertinya VGA nggak bisa dipasang di slot PCI Express yang ada di atas ya. Agak terlalu mepet dengan motherboard, terlalu mepet dengan prosesor, terlalu mepet dengan CPU cooler. Dan ini juga ada kuncian CPU cooler yang takutnya akan bikin konslet bagian belakang VGA. Jadi mau nggak mau ini saya harus taruh di bagian bawah, slot PCIe X16 yang di bawah. Untungnya sih motherboard ini support dua-duanya Gen 3 dengan X16, jadi nggak akan ada beda kalian mau colok di atas atau di bawah. Sekarang kita copot dulu plat untuk pelindung slot PCI expansion ini. Jadi kita pasin dulu dengan VGA-nya supaya kita bisa tahu mana yang harus dicopot guys. Oke, bagian ini dan bawah. Cukup digoyang-goyang aja sih ini, simple. Dan dia akan terlepas langsung. Jangan lupa kita buka dulu kunciannya ini supaya VGA-nya bisa masuk. Pastikan tidak ada yang mengganjal, dan ini sepertinya nggak ada yang mengganjal sih. Oh, kunciannya dik, buka dulu. Nah, serep, sudah terpasang sempurna. Baru kita pasang kabel power. Oke, selesai. Kita coba nyalakan dulu ya. Kita tes dengan mencolokkan power ke stop kontak, dan jangan lupa turn on yang bagian power supply dan kita pencet tombol on. Oke, ini nyala semua guys, dan yang penting kalau saya merakit melihat pertama kali nyala begini, ada yang nggak nyala seperti CPU fan begini, berarti ada yang kurang. Paling nggak fan casing udah nyala semua dan dia nggak restart ya, maksudnya dia nggak. Oke, kita dapat sebuah message karena memang ini motherboard ada speaker buzzernya di bagian bawah, jadi kalau ada error dia pasti akan langsung ngeluarin kode-kode dari buzzernya. Itu tadi mungkin karena saya belum mencolokkan CPU fan ya, jadi dia langsung ke detect save file-nya, dia nggak mau nyala ini pasti kalau dilihat di monitor, karena memang CPU fan-nya belum dicolokin. Nah, ini kita nyalakan ulang. Memang saya belum colok untuk yang RGB sync-nya ya, jadi yang penting CPU fan aja dicolok ke motherboard. Ini belum nyala LED-nya. Mungkin nanti akan saya jadikan satu dengan fan yang lain lewat bagian belakang casing. Nah, tadi udah ada ya suaranya tit 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 begitu doang. Itu biasanya udah sukses. Selama dia nggak ada suara bip 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 atau apapun yang panjang dan berulang, berarti nggak ada masalah dengan motherboard ini. Selanjutnya ini saya harus menata kabel-kabelnya guys. Di bagian kabel manajemen ini terlalu banyak dan semrawut.
Dan sepertinya nggak perlu direkam lah ya, karena akan membosankan. Jadi mendingan kalian langsung lihat posisi setelah ditata kabelnya seperti ini. Untuk biaya atau total dana yang harus saya keluarkan untuk merakit PC seperti ini, saya akan tampilkan di layar. Kalian bisa lihat, baca, dan hitung-hitung sendiri. Nah, ini posisi sudah terinstall Windows 10 dan sekalian kita lihat ya konsumsi daya atau tarikan daya listrik di stop kontak via power meter. Ini menunjukkan di angka 70-an watt. Lumayan boros sih, tapi ya masih wajar lah. Kita cek di CPU-Z dan di sini sudah terdetek prosinya E5-2680 V4. Case-nya cukup banyak ya, dari L1 sampai L3. Dan untuk mainboard atau mobonya ini terdetek Intel model X99 dengan support PCI Express 3.0 sampai ke grafis interface-nya juga guys. Slot kedua yang jalan di X16. Untuk memori DDR4 quad channel. Keren nih. Sayang untuk clock standarnya cuma jalan di 1060-an MHz DDR alias 2133. Tapi ini pun mestinya masih bisa diutak-atik di BIOS supaya jalan di clock XMP. Untuk grafis jelas VGA card Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Sekalian ya kita coba bench di CPU-Z ini dulu. Dan hasilnya untuk skor single core single thread sih biasa-biasa aja. Kalau dibandingkan bisa dibilang setara dengan Intel Core i7 Gen 6 atau Gen 4. Tapi yang luar biasa di sini adalah performa multi-core multi-thread-nya yang bahkan mengungguli Core i7 Gen 10 sekalipun. Kalian bisa lihat sendirilah. Saat saya coba tes di webframe stability test pun prosi yang satu ini bisa kelar dengan waktu yang cukup singkat, 73 detik. Sedangkan untuk Cinebench R23 multi-core benchmark prosi ini mendapatkan skor 12 ribuan. CPU package power di aplikasi terbaca cuma 70-an watt. Tapi nyatanya kalau kita cek saat benchmark berjalan di power meter stop kontak, selisihnya bisa sampai 100 watt dibandingkan tarikan daya saat idle tadi ya. Dan sepertinya bacaan suhu di sini pun tidak bisa dipercaya guys, kurang akurat. Mestinya nggak serendah ini karena hawa yang keluar dari CPU cooler cukup hangat. Perkiraan saya sih suhu sebenarnya ada di kisaran 60-70 derajat Celcius. Kita coba full load CPU dan GPU berbarengan dengan menjalankan dua aplikasi benchmark secara bersamaan. Dan konsumsi daya totalnya di power meter bisa mencapai 300 watt. Cukup boros sih. Tapi ini masih bisa berkurang asal kalian pakai power supply yang 80 plus gold untuk menambah efisiensi tarikan dayanya. Untuk game test karena tenggorokan saya udah mulai kering saking panjangnya video ini, jadi saya nggak akan banyak komentar. Yang jelas di game yang tergolong CPU bound seperti Assassin's Creed Origins ini pun prosi E5-2680 V4 masih nyata-nyata bisa menyandingi GTX 1660 Ti dengan load yang masih jauh dari maksimal. Tapi perlu diingat juga guys, nggak semua game kompatibel atau bisa optimize memakai keseluruhan core prosi 14 core seperti ini. Biasa rata-rata game cuma bisa utilize 4-8 core prosi saja. Jadi sepertinya CPU load nggak bakalan bisa mentok di 100% sekalipun kita pakai VGA yang high-end macam RTX 4080 Super. Sisa core-nya ya bakalan nganggur. Nggak nganggur-nganggur juga sih, karena bakalan dipakai aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di background Windows. Anyway, prosi ini kalau disandingkan dengan VGA card sekelas GTX 1660 Ti begini sih untuk berbagai game AAA masih bisa mengikuti dengan normal, minim stuttering dan belum terlihat ada gejala bottleneck. Mungkin hanya di segelintir game yang belum optimize jalan di multi-core multi-thread aja yang bakal agak kewalahan.
Nah, jadi menurut saya PC rakitan berbasis Intel Xeon E5 2680V4 ini bukan yang paling price performance ya. Apalagi kalau kebutuhan kalian hanya untuk PC gaming. Karena memang banyak game yang nggak bisa utilize secara penuh core sebanyak prosesor ini. Jadi untuk kalian yang murni mencari PC gaming, saya sarankan mending build dengan Core i3 Gen 10 dengan budget yang sama. Kalian bisa dapetin performa single core yang jauh lebih tinggi daripada E5 2680V4 ini. Tapi kalau kalian sekaligus pakai untuk kegiatan multimedia seperti Adobe Premiere, editing video, kemudian editing 3D di SketchUp atau AutoCAD, untuk masalah performa rendering, prosesor yang satu ini jauh di atas Core i3 Gen 10 sekalipun guys. Jadi dia jauh lebih cepat untuk rendering, loading, dan lain sebagainya lah. Oke, jadi mungkin gitu aja video PC rakitan kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.